Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya materi yang tadi, masih tentang transformasi ya, yang merupakan subbab daripada kongruen dan kesebangunan. Baik, tadi materi kita sampai di sini ya. Nah, tentang rotasi ya, mungkin saya ulas lagi sedikit ya. Ini adalah bangun segitiga yang awal ya, kemudian dia dirotasi ya, dirotasi 90 derajat ya, searah jarum jam, posisinya dia ke bawah ya, tandanya negatif ya, karena dia searah jarum jam ya, dan dia memiliki tanda positif apabila dia di sini kalau dia negatif, berarti kamu ngerjainnya berlawanan arah dengan jarum jam ya, sudutnya 90 derajat, kemudian 90 derajatnya arahnya ke searah jarum jam, itu adalah minus 90 minus ya. Nah kalau dia positif ya, nah dari garis ini tadi ya, nah ini kemari ya 90 derajatnya itu ya. Oke ya, itu adalah intisari dari rotasi tadi ya. Baik, sekarang kita akan lanjut pada pencerminan ya. Tadi saya katakan di awal bahwa transformasi ini terdiri dari beberapa sub ya. Yang pertama adalah rotasi, pencerminan ya, kemudian translasi ya. Satu lagi nanti akan ada dilatasi, perbesaran ya. Mungkin untuk hari ini kita cukup bahas dua bahasa saja dulu ya, yaitu rotasi dan pencerminan ya. Untuk translasi dan dilatasi, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Baik ya, untuk subbab yang kedua yaitu tentang pencerminan. Apa sih pencerminan? Tadi kalau rotasi itu kan diputar, ya kan? Diputar sejauh apa? Sejauh tadi 90 derajat ya, dengan menggunakan busur ya. Nah kalau nanti akan ada soal misalkan diputar, dirotasi sejauh 60 derajat ya, kamu ukur dengan menggunakan busur, atau 45 derajat juga menggunakan busur, baik itu searah jarum jam maupun berlawanan arah dengan jarum jam. Baik, untuk pencerminan itu contoh soalnya misalkan, oh iya mungkin saya sedikit kasih gambaran kenapa saya langsung ke contoh-contoh soal ya, karena soal-soal ini ya, pengalaman saya tahun lalu bahwa soal ini keluar ya di ujian sekolah ya. Seandainya ada ujian nasional pun dia keluar di ujian nasional ya. Nah, dan ini merupakan soal yang ada di buku paket ya, dimana kalau kamu buka tuh buku paket yang kamu pegang itu sekarang ini ya, itu tidak ada contoh pengerjaan, hanya ada perintah soal latihan ya. Nah oleh karena ini di sini saya membuat bagaimana caranya kita membuat contoh mengerjakan soal-soal tersebut ya, karena di buku tidak ada contoh pengerjaannya. Baik, nah seandainya dia dicerminkan atau refleksi, cerminkan itu apa sih? Ya, jika titik A sebuah titik dengan koordinat X dan Y dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, pencerminan itu seperti apa sih? Contohnya misalkan, setiap pagi sebelum berangkat kamu pasti ngaca, gitu kan? Nah, wajah kamu, badan kamu kacain, kemudian kamu bisa melihat ya di belakang kaca ya, itu persis sama ya, muka kamu sama, badan kamu juga sama ya. Nggak mungkin misalkan pada saat kamu ngaca misalkan, katakanlah kamu pakai pegang pensil gitu, terus bayangan kamu ternyata nggak megang pensil. Nah itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah jadi pencerminan itu adalah mencerminkan ya benda asli menjadi bayangan yang sama persis ya. Baik ya, contoh ini ya, pertama-tama kita tetap menggambar ya pada buku berpeta, buat garis ininya, silangnya ya, kemudian X-nya, Y-nya ya. Contoh, nah ada sebuah titik lagi, masih di titik yang sama yaitu 3,2. Nah 3,2 ini akan kita cerminkan terhadap apa? Cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu mana? Ini sumbu X ya. Nah ini posisi sebelum ya, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah kita garis saja sumbu X ini lebih tebal lagi ya. Ini adalah cerminnya yang merah ya, yang tadi kan sumbu X nya. Nah sekarang kita garis lagi ya, yang tebal sehingga ini menjadi sebuah cermin. Nah kalau cermin itu kan pantulan ya kan, bayangan di depan dan di belakang cermin itu sama ya, sama seperti kamu ngaca, bayangan kamu yang di belakang cermin sama.
Nah, untuk itu dalam pencerminan kali ini, setelah kita perintahnya misalkan A titik 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kamu buat garis tipis dari titik 3,2 ke cermin. Ya, sejauh berapa? Nah, di sini sejauh 2 satuan. Ya. Nah, maka bayangan kamu akan ada di belakang cermin juga sejauh 2 satuan. Jadi kalau kamu buat 3 satuan, salah. Ya. Tuh. Karena nggak mungkin nggak sama gitu, harus sama itu juga pencerminan. Gitu kan. Kamu juga kan nggak mau bayangan kamu dengan yang di belakang itu ternyata dengan yang di belakang cermin ternyata beda. Oke. Garis hijau ya, itu merupakan jarak dari benda ke cermin, dan garis yang ungu itu bayangan dari jarak dari cermin ke benda bayangan ya. Nah, koordinatnya menjadi karena ini sama panjang, juga posisinya dari sini ke sini sama ya. Maka kemudian koordinatnya menjadi 3,-2. 3-nya itu adalah X ya, min 2-nya adalah Y. Ya, gitu ya. Ini adalah bayangan sesudah pencerminan. Nah, ya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? Nah, tadi ya, ini juga ada rumusan ya, kalau kamu hafalin monggo gitu. Nah, ini kita gambar lagi. Kemudian sebuah titik lagi. Nah, sekarang yang dicerminkan kalau tadi terhadap sumbu X, ini kan yang ini. Ya kan? Nah, sekarang terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu adalah ini ya, sumbu Y. Oke. Ya, jaraknya ya sama. Nah, maka bendanya di sini. Nah, dapatlah dia posisi bayangannya ya, yaitu min 3,2. Ya, itu sesudah. Nah, kemudian ada pencerminan tidak hanya berlaku pada sumbu X maupun sumbu Y ya, tapi di sini misalkan X itu sama dengan H, misal H-nya sama dengan 2. Contoh, kita buat lagi itunya. Titiknya. Nah, kemudian X sama dengan 2 ya, ini sumbu X ya, sumbu X. Kalau tadi kan terhadap sumbu Y itu yang ini ya kan. Nah, ini adalah sumbu X. Nah, sekarang dibilang titiknya X sama dengan 2. Ini adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, dia bilang X sama dengan 2 ya. Ini. Maka buatlah garis ini. Ini adalah cerminnya. Jadi kalau tadi kan cerminnya di sumbu Y dan di sumbu X, sekarang cerminnya ada di X sama dengan 2. Dia sejajar dengan sumbu Y. Oke, bendanya di sini. Kemudian di mana bayangannya? Nah, ini ya, satu satuan ke cermin. Maka satu satuan ke belakang cermin. Nah, dapatlah di sini A aksennya atau A bayangan. Berapa koordinatnya? 1,2. Nah, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Misal K-nya sama dengan 3. K itu apa sih? Ya. Ini rumusannya ya. Silahkan kalau kamu mau hafalin ya, monggo aja. Nah, tapi saya lebih senang kamu bisa menggambar. Kalau menggambar tuh medannya, istilahnya, soalnya seperti apa, yang penting kamu bisa gambarnya lebih aman daripada kamu ngapalin rumus yang sangat banyak ya, karena setiap perubahan itu rumusnya beda-beda. Ini ya, kamu buat. Nah, K sama dengan 3. K itu apa sih? Nah, kalau tadi itu kan X sama dengan 2 di sini ya. Nah, kemudian bayangannya di sini. Nah, sekarang K sama dengan 3 ya. Berarti Y sama dengan 3 ya. Nah, kamu tarik garis di ini kan tadi kan Y sama dengan 1 ya. Kemudian ini Y sama dengan 0 atau sumbu X, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3 ya, atau K sama dengan 3 sama saja. Ini adalah cerminnya. Ya, cerminnya. Kemudian bayangannya gimana? Nah, dari benda tarik ke cermin garisnya. Satu satuan kan? Oke. Nah, kemudian dari cermin satu satuan lagi ke belakang cermin. Nah, dapatlah benda
bayangannya atau A aksen. Berapa koordinatnya? Koordinatnya tarik lagi ke sini. Oh, dia 3 ya, koma 4 ya. Nah, itulah sudah. Nah, sekarang soalnya seperti ini ya. Y sama dengan X, bila X sama dengan 2 ya. Nah, seperti apa? Nah, ini rumusan, monggo kalau kamu hafal. Kita buat lagi ya. Y sama dengan X. Ya kan, kalau tadi Y atau K sama dengan 3, terus sungguh X, sungguh Y, kemudian X sama dengan 2. Nah, sekarang Y sama dengan X. Seperti apa Y sama dengan X? Ya, ini titiknya, oke. Nah, kalau dikatakan Y sama dengan X, berarti kalau Y-nya 1, X-nya 1. Y-nya 2, X-nya 2. Contoh misalkan di sini. Ya, kalau Y-nya 1, ya, berarti X-nya juga 1. Ada sebuah titik di sini. Kemudian kalau Y-nya 2, X-nya pun 2. Kemudian kalau Y-nya 3, ya titiknya di sini. Ya, X-nya 3. Nah, berarti kamu akan menarik garis dari titik ini, kemudian kamu hubungkan dengan penggaris ke titik ini dan ke titik ini, sehingga menjadi nah itu garisnya. Ya, jadi tadi Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, X sama dengan 2, Y 3, kemudian X-nya juga 3, atau Y-nya min 2, ya, X-nya juga min 2. Kalau Y-nya min 3, ya, X-nya juga min 3. Maka akan titik-titik ini kamu hubungkan sehingga membuat sebuah garis. Nah, garis ini akan menjadi cermin Y sama dengan X, gitu ya. Nah, kemudian bayangannya di mana? Nah, dari titik ini ke cermin berapa nih? Oh, cuma setengah langkah, nggak sampai satu satuan ya. Kalau satu satuan ke sini, jadi udah cuma sampai situ. Bayangannya ada di mana? Nah, di situ posisi bayangan A aksen. Berapa koordinatnya? 2,3 ya, A aksen. Nah, sekarang kalau seperti ini ya, Y sama dengan X. Tadi kan kalau X sama dengan Y sebenarnya sama juga ya. Sorry, Y sama dengan min X ya. Ini kurang minus ya. Nah, kalau tadi kan garisnya ke sana, Y sama dengan X, ya kan? Nah, kalau sekarang X sama dengan min Y. X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya 2, Y-nya min 2. Ya kan? Atau X-nya min 2, Y-nya 2. Ya kan? Atau X-nya min 3, Y-nya 3. Yaitu adalah X sama dengan min Y. Nah, di mana posisi bayangannya? Nah, tarik garis lagi yang sama. Ya. Bukan ke sini ya, nariknya ya. Ya, jadi tegak lurus dengan cermin ya. Tegak lurus dengan cermin. Bukan dengan 0. Nanti ke sini nariknya. Oke. Nah, itu posisi bayangan. Nah, sekarang bangun atau gambar ya yang dicerminkan. Bisa kita lihat. Nah, ini terhadap sumbu X. Ya, oke, A aksen. Nah, itu terhadap ini terhadap sumbu X. Sekarang kalau ini terhadap sumbu Y. Nah, tarik lagi garisnya, dapat A ya, double aksen. Tarik garisnya, samain. Oke, baik ya. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Nanti ada tugas ya, tugas hari ini dan tugas yang hari ini harus diselesaikan pada saat jam pelajaran ya, dan tugas yang harus kamu selesaikan setelah jam pelajaran secepatnya sampai dengan minggu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.